92,5 Maestro FM House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kembali program Pelangi Kasih hadir menemani Anda hari ini. Mungkin bagi Sobat Maestro ada pertanyaan atau ada topik-topik yang ingin kami bahas di program Pelangi Kasih. Silakan Anda bisa SMS atau WhatsApp di 081 321 000925. Sobat Maestro, dalam kesempatan Pelangi Kasih hari ini saya akan membahas satu topik yang mungkin ini jarang dibahas, tetapi ini cukup banyak sobat-sobat Maestro yang bertanya mengenai keberadaan anak tunggal atau anak sematawayang. Seperti apa fakta dan mitosnya? Karena ada yang bilang bahwa anak tunggal itu anaknya yang manja, bosi, antisosial, dan banyak informasi-informasi negatif yang lainnya. Kira-kira menurut Anda yang punya anak tunggal ataupun Anda seorang anak tunggal, boleh sharing dengan saya. Kita nikmati satu kidung indah berikut ini, tetap di Pelangi Kasih. 92,5 Maestro FM House with the Sound masih di Pelangi Kasih bersama saya Ari, dan kita akan membahas mengenai fakta-fakta seputar anak tunggal. Benarkah mereka lebih bosi dan manja dan antisosial? Nanti ada beberapa sharing dari anak-anak tunggal yang menyatakan keberadaan mereka. Enak nggak sih? Ada yang bilang enak ya, karena ya cuman anak satu-satunya. Tapi ada yang bilang nggak seenak itu kali Ferguson gitu ya. Sobat Maestro, meski semakin banyak orang tua yang memilih untuk punya satu anak saja, rupanya masih banyak fakta anak tunggal yang tenggelam di antara berbagai mitos yang beredar. Dari beberapa situs yang saya baca begitu ya, ada mitos negatif tentang anak sematawayang yang sebenarnya berawal dari pernyataan psikolog J. Stanley Hall lebih dari 1 abad yang silam, di mana dia berpendapat bahwa kalau anak satu-satunya itu adalah sebuah penyakit, Sobat Maestro. Wow. Apakah benar seperti itu? Nah, tentu saja saat ini pendapat ini sudah terbantahkan. Hal ini berbanding terbalik dengan satu penelitian yang bertajuk The Only Child Grows Up, Look at Some Characteristic of Adult Only Children yang diterbitkan oleh ResearchGate. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa anak tunggal umumnya punya pendidikan dan jabatan pekerjaan yang lebih tinggi. Jadi sebenarnya apa saja sih mitos dan fakta seputar anak tunggal? Nah, Sobat Maestro, supaya kita tidak salah kaprah, mari kita tinggalkan mitos yang ketinggalan zaman dan kita akan simak fakta-fakta anak tunggal berikut ini. Tapi kita akan dengarkan dulu ya yang satu ini. Anak tunggal itu katanya rasa gitu loh kesepiannya, manja, dapat perhatian lebih, overachieve. Semakin kesini anggota keluarga Batih semakin kecil. Bila di era 1960-an Indonesia ada 5,6 anak lahir untuk setiap perempuan, di era 90-an 3 anak, sekarang ada 2,4 anak lahir untuk setiap perempuan. Semakin banyak orang tua mempunyai anak tunggal. Namun rasanya stereotip buruk tentang anak tunggal belum hilang, dari mulai egois, manja, dan gak bisa bersosialisasi. Apa benar demikian? yang paling sering aku dengar tuh ada 3 gitu, kayak ini kayak favorit semua orang gitu ya. Kesepian, manja, dan sering dapat perhatian lebih gitu. Bicara stereotip anak tunggal, nggak bisa nggak membicarakan psikolog yang satu ini, J. Stanley Hall, yang hidup di abad ke-20 dan mempengaruhi banyak pemikiran tentang psikologi anak. Hall dengan lantang mengatakan buruk, egois, dan manja adalah karakteristik yang melekat dengan anak tunggal. Bahkan kata dia, menjadi anak tunggal adalah penyakit itu sendiri. Paling sering tuh manja sama apa aja diturutin, pasti biasanya gitu sih kalau tentang anak tunggal, karena kan dia kan nggak ada kakak, nggak ada adik kayak gitu kan, terus jadinya ya pasti kalau pengen apa-apa pasti diturutin dong kayak gitu kan, dimanja segala macam. Efeknya itu terasa di waktu aku masih anak-anak. Anak-anak nih maksudnya ketika usia aku di bawah 18 tahun. Jadi stereotip-stereotip yang ada, baik yang sering aku dengar, walaupun yang aku tahu terkait anak tunggal, nah itu tuh jadi seperti memvalidasi diriku sendiri bahwa aku orangnya seperti itu. Munculnya anggapan ini tidak bisa dilepaskan dari pandangan Hall dan orang-orang pada zaman itu tentang peran perempuan dalam masyarakat. Bagi Hall, perempuan dilahirkan untuk menjadi istri dan ibu.
Karena itu, Hall juga menyarankan mata pelajaran seperti sains, sejarah, atau politik tidak diajarkan ke perempuan agar memunculkan intuisi keibuan perempuan. Dalam suatu esai panjang, dia memuji ibunya yang dia anggap bak malaikat di rumahnya, tanpa pamrih mengabdi kepada anak-anak, suami, dan Tuhan. Hall meyakini semua perempuan harus mencontoh ibunya tersebut. Sebenarnya gue ngerasa stereotip itu tuh muncul ke orang-orang yang mungkin baru pertama kali kenal gitu loh. Jadi kayak ketika dia tahu gue tuh anak tunggal, terus kayak udah punya asumsi, oh lu gini nih pasti nih manja nih gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ya, ketika udah ketemu sama orang-orang semakin dewasa gitu ya, mungkin udah tahu lah ya gimana sifatnya segala macamnya. Mereka lebih cenderung untuk gak judging dulu sih, lebih kayak tahu dulu nih gimana orangnya, baru nanti mereka menyimpulkan lah, mungkin gitu. Usaha untuk membantah stereotip anak tunggal bermunculan seiring semakin banyak perempuan yang masuk dunia kerja. Pada 1987, peneliti dari University of Texas at Austin, Tony Falbo, dan Dennis Pollitt dari Griffith University meneliti efek menjadi anak tunggal terhadap anak-anak. Hasil risetnya menunjukkan ternyata hubungan yang dimiliki oleh anak tunggal dengan orang tua lebih baik dibandingkan anak yang bersaudara dengan orang tuanya. Falbo dan Pollitt juga menemukan anak tunggal justru lebih unggul dibandingkan teman-teman mereka yang punya saudara. Anak tunggal kemungkinan besar bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi karena sumber finansial orang tua akan tertuju pada mereka. Sedangkan soal sosialisasi, orang yang bukan anak tunggal memandang anak tunggal juga bisa kok bersosialisasi sama seperti anak yang punya saudara. Sementara dari sudut pandang anak tunggal, mereka nggak terlalu ingin untuk bersosialisasi. Ini dikarenakan dua hal. Anak tunggal bertumbuh di kalangan yang mayoritas orang tua. Ini membuat mereka lebih menyukai aktivitas yang dewasa. Itu tadi dari sudut pandang anaknya ya. Dari sudut pandang ibu, studi di Denmark menyebutkan perempuan dengan anak tunggal punya skor bahagia lebih tinggi dari perempuan yang memiliki anak lebih dari satu. Jadi, yang masih mikir anak tunggal itu egois dan manja, pikir-pikir lagi deh. Everything is for me. Kalau mau dikasih apa sama orang tua ya untuk kita. Nama saya Sekar. Nama saya Syahril Ramadan. Nama aku Putri. Nama aku Ani Zahira Fitriani. Sebelum minta, udah dikasih duluan. Itu poin privilege-nya. Nggak pernah ngerasain yang namanya berbagi sama teman-teman, sama saudara kayak gitu sih. Jadi kayak everything is for me. Sedikit sedih, sedikit senang. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kalau sedikit sedih itu karena kita tidak punya teman cerita di rumah. Karena kita sendirian. Kita mau cerita ke orang tua pun juga nggak bisa. Ya apa yang kita rasakan. Kalau senangnya itu kita bebas. Kita bebas mau kemana aja, kita bebas. Meskipun nggak punya adik, nggak punya saudara gitu kan, aku juga bisa berbagi sama ibu aku sendiri gitu. Jadi kayak aku memposisikan ibuku tuh lebih deket sama aku kayak gitu. Mungkin merasa kesepian karena tidak punya teman main, lebih tepatnya. Tapi kalau ke ibu aku kayak ya udah aku main sama dia, chill, aku mau cerita sama dia juga chill gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu. Itu udah cukup sih buat aku. Kalau meminta sesuatu itu ya langsung dikasih. Pasti satu hari itu nggak mungkin nggak dihubungin. Itu sih senangnya. Jarang berbagi. Jadi kita tuh kalau mau dikasih apa sama orang tua ya untuk kita. Anak tunggal itu ya seru tapi flat. Kalau anak tunggal ya walaupun punya teman tapi ya di rumah sendiri. Jadi beban semua di pundak saya gitu. Jadi kalau misalnya ngerasa kok belum ngasih apa-apa ya ke orang tua, itu tuh rasanya ngapain sih hidup gitu loh kalau nggak bisa banggain orang tua, karena literally mimpinya cuma buat bisa jadi kebanggaan mama papa aja. Dari kecil saya sudah tidak sama orang tua. Saya bersyukur dengan adanya keluarga dari ibu saya yang mau merawat saya. Dari saya kecil hingga saya sampai sekarang. Paling cuma karena kesepian, terus ya jauh dari orang tua. Saya selalu berusaha. Bagaimanapun caranya, saya selalu harus berdiri tegak. Struggle-ku nggak yang dibilang terlalu berat, enggak, dibilang yang terlalu ringan juga enggak gitu. Ibuku tuh berusaha kayak, mungkin dia berpikir kayak, oh mungkin aku kesepian atau apa gitu. Jadi dia berusaha buat selalu setidaknya
ada gitu buat nemenin aku. Contohnya kayak ya sekarang ini gitu. Meskipun aku udah lama banget pisah, aku sama dia tuh saling ngejaga komunikasi karena berat banget yang namanya anak tunggal terus cuman sama ibunya doang. Susah banget buat aku sekarang untuk berkomunikasi. Jadi gimana caranya berusaha berkomunikasi yang baik biar itu mulus-mulus aja. Jadi anak pertama dan punya adik satu, dan itu perempuan. Kalau kita punya adik perempuan, itu kita bisa belajar di situ bagaimana kita memberi kasih sayang nanti ke depan kepada mungkin istri kita, pacar kita nanti ke depan. Aku tetap pengen jadi anak tunggal. Semuanya tuh buat gue gitu. Apapun itu buat gue gitu. Meskipun aku nggak punya saudara atau apa, tapi aku banyak belajar dari orang. Maksudnya gimana sih cara dia menghandle adiknya atau bagaimana cara dia berkomunikasi dengan kakaknya. Kalau aku pengennya jadi anak bungsu terus perempuan sendiri. Pasti itu kayak dapat perhatian lebih dari orang tua, dari kakaknya. Apalagi kalau kakaknya itu cowok. Terus kalau mau minta sesuatu bisa sama kakaknya, bisa sama orang tua. Terus pasti kakaknya tuh kayak sayang ke adiknya, terus bisa ngejagain adiknya gitu, kayak dimanjain gitu. Pingin tetap jadi anak tunggal dengan orang tua yang sama. Ya udah emang dari dulu sukanya yaudah kita bertiga aja emang kan gitu, sama mama papa gitu. Mungkin di kehidupan yang kedua kalau bisa diulang, kalau ada punya memori yang sebelumnya gitu, jadi bisa memperbaiki apa yang kemarin-kemarin masih kurang kayak gitu sih. Mungkin dia aku rasakan keras di ya zaman-zamannya aku masih bocil banget lah gitu, masih ya maksudnya aku belum kayak paham oh ini nih mungkin maksudnya. Yang sekarang mungkin aku paham ya, kayak oh dia melakukan itu untuk aku agar aku bisa begini, agar aku bisa begitu mungkin ya. Tidak selamanya memenuhi ekspektasi sebuah orang tua itu adalah satu kegagalan, tapi bagi aku sih itu buat change. Aku tidak suka dengan matematika. I hate it. Tidak suka itu. Sekuat apapun aku berusaha, udah hasilnya mentok segitu gitu. Aku berusaha untuk memenuhi ekspektasinya dengan cara aku ikuti nih bimbel-bimbel, mungkin sarkasnya kamu tuh bisa kalau latih. Nggak ada sih orang yang nggak bisa kalau nggak berlatih gitu. Orang tua aku tuh lebih ke ya udah kayak nasehatin, kamu harus belajar yang baik, belajar yang rajin gitu, jangan lupa ibadah, terus jaga hubungan baik sama orang. Orang tua aku tuh ngasih kepercayaan ke aku, kayak terserah kamu mau milih mana, kamu mau ke jalan yang mana, asalkan itu baik, kamu enjoy ngejalaninnya, kamu mampu, ya udah gitu. Harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membanggakan kedua orang tua. Ekspektasinya adalah pernikahan. Buat aku pribadi adalah hal yang sangat, nggak sangat sih, maksudnya agak sulit untuk direalisasikan. I'm sorry to say to my mom that I can't do it right away after I finish my study, but yeah, I will try my best for you guys. We'll just wait for the right moment though. That's it. Ekspektasi atau tuntutan cuma diberi nasihat saja. Ke depan harus seperti ini, harus menata hidup itu harus dari sini ke sini, ini. Pernah gagal, yang pernah jatuh. Untuk saat ini pesan saya cuma sabar. Untuk saat ini pun atau sebelum-sebelumnya aku tetap butuh orang yang ada untuk menyokong aku gitu. Stand by me aja pokoknya. Apapun itu, baik buruknya aku, terima kasih sudah dimengerti. Terima kasih sudah bersabar dengan keras kepalanya aku, dengan sikap-sikapku mungkin selama ini yang mungkin kurang baik atau apa. Ayah, terima kasih sudah mengajarkan ke aku kalau kalau ke semua orang itu harus baik, terus harus sabar gitu. Terus buat ibu, terima kasih sudah mengajarkan apa itu artinya mandiri. Terima kasih sudah bekerja keras, dan maaf kalau aku banyak maunya. Untuk mama, untuk papa, sehat selalu. Tolong panjang umur. Karena anakmu ini keras kepala, masih sangat bodoh.
tolong dibimbing. Masih sangat butuh bimbinganmu sampai kapanpun. Jadi mama papa harus sehat terus supaya bisa ngelihat aku, ngelihat cucu mungkin, supaya kita bisa sama-sama terus bahagia sama-sama, intinya gitu. Sehat. That's it. And I love you so much, guys. Nah, Sobat Maestro, ada sebuah mitos yang mengatakan bahwa anak tunggal itu agresif dan bossy. Tidak sedikit orang tua yang enggan buah hatinya bermain dengan anak satu-satunya yang dianggap bossy. Tidak mau kalah dan agresif karena terbiasa dibiarkan berbuat semaunya di rumah. Namun psikolog sosial Susan Newman, PhD, mengungkapkan sebuah fakta bahwa anak sematawayang justru mudah bergaul dan diajak bekerja sama supaya bisa disukai dan diterima dengan baik oleh teman sebaya maupun orang lain. Terpatahkan ya bahwa anak tunggal itu agresif dan bossy. Mitos yang kedua, yang mengatakan bahwa anak tunggal itu manjalika, bukan manja. Nah, siapa bilang anak tunggal itu sudah pasti manja, egois, selalu ingin menjadi pusat perhatian, dan antisosial? Masa sih? Nah, Sobat Maestro, menurut psikolog dan penulis buku parenting, yaitu Carl Pickard, PhD, kepribadian anak tunggal sepenuhnya tergantung dari pola asuh dan didikan yang diterapkan oleh orang tuanya. Coba saja ya Sobat Maestro ya, perhatikan ya, anak yang punya banyak saudara kandung juga bisa punya sifat yang manja dan egois loh ya, kalau dibesarkan dengan pola asuh yang salah. Dan sebaliknya, faktanya anak satu-satunya ataupun anak tunggal bisa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, rendah hati, pantang menyerah, itu juga karena didikan dan disiplin yang baik dari sejak kecil. Jadi tergantung dari bagaimana pola asuh keluarganya. Mitos yang ketiga yang mengatakan bahwa anak tunggal itu kesepian. Apa iya? Mitosnya, anak tunggal itu sering merasa sedih dan kesepian karena tidak punya saudara dan teman bermain di rumah. Bahkan tidak jarang orang tua yang punya anak tunggal didorong untuk menambah anak demi kelancaran perkembangan si kecil. Sebuah studi yang dirilis oleh jurnal Observer justru menemukan fakta bahwa anak tunggal itu jauh lebih bahagia daripada anak yang punya saudara kandung karena mendapatkan dukungan serta perhatian penuh dari orang tua dan tidak perlu menghadapi konflik antar saudara. Saya saudaranya 7 Sobat Maestro. Pusing, berantem tiap hari. Ya, kembali lagi ya kepada pola asuh keluarga sih sebetulnya. Nah, mitos selanjutnya bahwa anak tunggal itu malas dan terlalu santai. Banyak yang mengira bahwa anak tunggal itu tidak pernah merasa kekurangan dan kebutuhannya itu selalu terpenuhi, sehingga dia tumbuh menjadi anak yang malas, tidak kreatif, dan terlalu santai dalam menghabiskan waktu. Mitos ini benar-benar salah kaprah Sobat Maestro, karena berbagai hasil studi justru menunjukkan sering menghabiskan waktu luang sendiri membuat anak tunggal ini lebih kreatif dan mawas diri, serta lebih leluasa mencoba hal-hal baru dan mengembangkan potensi dirinya. Jadi fakta anak tunggal yang sebenarnya adalah dia lebih kreatif dan mawas diri karena terbiasa melakukan berbagai hal sendiri. Nah loh, tuh kan? Bener ya, dia sendiri mau ngandelin siapa? Kalau ada kakak ataupun ada adik kan masih bisa ngandelin kakak, bisa ngandelin adik. Tapi kalau sendiri mau ngandelin siapa? Kalau bukan dirinya sendiri. Terus ada yang mengatakan bahwa anak tunggal itu biasanya lebih pintar. Coba kita lihat faktanya. Nah, Sobat Maestro, banyak yang menganggap menjadi anak tunggal itu membuatnya menjadi lebih pintar dari anak-anak yang tumbuh dengan kakak ataupun adik. Beberapa penelitian pun menemukan bahwa anak tunggal di masa kanak-kanak memiliki prestasi akademis yang lebih tinggi jika dibanding dengan mereka yang punya saudara kandung. Sebuah studi yang berjudul Quantitative Review of the Only Child Literature dari Research, Evidence and Theory Development melakukan review dari 115 penelitian dan menemukan bahwa anak tunggal memiliki hasil tes IQ yang lebih tinggi dan lebih baik secara akademis. Kelompok yang bisa mengalahkan hasil dari anak tunggal adalah anak pertama dan juga mereka yang baru memiliki saudara kandung. Nah, Sobat Maestro, penting diketahui bahwa perbedaan
perbedaan intelektualitas biasanya ditemukan oleh anak-anak yang berada di playground, namun lebih sedikit di anak yang sudah beranjak dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan kecerdasan bisa dikikis sedikit demi sedikit. Tak hanya itu, kesehatan mental dari anak tunggal dan anak yang memiliki saudara pun diuji. Dan lagi-lagi, tak ada perbedaan di antara mereka dilihat dari tingkat kecemasan, kepercayaan diri, dan masalah perilaku. Ada juga mitos yang mengatakan bahwa anak tunggal itu nggak punya talenta. Masa iya? Banyak yang menyangka bahwa anak tunggal tidak memiliki talenta. Hal tersebut dikarenakan orang tuanya yang memberikan perhatian penuh sehingga mereka tidak memiliki banyak kegiatan. Namun ternyata hal tersebut tidaklah benar, Sobat Maestro. Anak tunggal memang cenderung lebih dekat dengan orang tuanya. Dalam prakteknya, banyak orang tua yang memperbolehkan anaknya untuk mengeksplor hobi dan juga kemampuan agar si kecil lebih bahagia. Jadi mitos mengenai anak tunggal yang tidak punya talenta atau kemampuan atau kebisaan itu tidak benar ya Bunda. Nah, ada juga mitos yang mengatakan bahwa anak tunggal itu tidak bisa berpikir sendiri. Sobat Maestro, pemikiran yang tertanam selama ini adalah pemikiran yang diturunkan oleh orang tuanya. Namun hal tersebut tidaklah benar Sobat Maestro, karena mereka adalah anak tunggal. Cara berpikir yang terbentuk adalah hasil dari pemikirannya sendiri dan bahkan tidak terpengaruh oleh pemikiran saudaranya. Dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang tua lebih santai untuk membicarakan mengenai perilaku dewasa dalam tanda kutip dengan anak tunggalnya daripada membicarakan topik anak-anak. Kebiasaan tersebut membuat anak-anak bisa mengembangkan ide serta pandangannya terhadap kehidupan karena mereka sudah diperkenalkan dengan dunia sedari kecil. Masih ada beberapa mitos lagi nih Sobat Maestro mengenai anak tunggal, tapi kita kayaknya dengerin dulu satu kidung pujian berikut ini. Tetap di Pelangi Kasih. Kenalkan, nama gue Hugo. Nama gue Lula. Nama gue Niken. Halo, nama gue Agung Arta Joan. Nah, nama aku Putri Nabila. Nama gue Rakanda Putra, biasa dipanggil Bas. Gue sebagai mahasiswa dan entrepreneur. Kalau dibandingin sama yang punya kakak adik sih, menurut gue fasilitas yang gue dapetin lebih banyak sih. Pasti setiap orang ada punya keistimewaannya masing-masing ya. Gue yakin gue juga sebenarnya punya satu keistimewaan. Keistimewaannya pasti ada, perbedaannya ada ya. Ya itu perbedaannya tuh kayak kita diperhatiin, itu lebih disayang. Terus juga kayak semuanya juga tertuju ke gue gitu untuk dari orang tua. Karena kan kalau umpamanya yang ada kakak adik kan dia fokusnya kan terbagi ke adik dan ke kakak. Kan kalau anak tunggal ya berbeda, fokusnya ke gue doang gitu, mau ke siapa lagi gitu. Pasti sih. Karena kalau gue anak tunggal apa-apa pasti gue kan. Kalau misalkan kayak gue punya adik atau punya kakak, pasti otomatis bukan gue yang diutamain. Kalau yang gue rasa jadi anak tunggal sih kayak ngerasa paling disayang gitu sih sama orang tua, karena kan nggak ada saingan gitu kan ya sama kakak atau adik. Mungkin karena gue anak tunggal, gue lebih privilege di let's say materi ya, karena nyokap gue kan gak harus bagi-bagi ke siapa-siapa. Jadi ya all into me aja gitu. Cuma gue ngerasa kayak enak juga sebenarnya privilege jadi anak tunggal. Cuma ya susahnya satu, lu pasti di strikin terus. Kayak nyokap lu mau apa yang typical Asian parents lah, mau lu yang terbaik semua gitu. Nggak enaknya bosen, terus nggak ada temen aja kalau di rumah. Itu pastinya nggak ada teman cerita, terus apa-apa ya pasti sendiri, nggak ada juga yang bisa ngasih solusi gitu. Jadi kalau umpamanya ada permasalahan di dalam rumah, kan kalau anak tunggal ya kita mau cerita ke siapa lagi, adik nggak punya, kakak nggak punya, otomatis ya cerita ke teman-teman dekat lah. Tapi kan sebenarnya kan kalau masalah keluarga kan seharusnya tidak diceritakan ke luar gitu. Jadi yang gak enaknya itu nggak ada teman aja sih sebenarnya, teman cerita, teman apapun itu gitu. Gak enaknya gue ada apa-apa jadinya jadi gue nggak bisa nyalahin adik gue atau kakak gue gitu. Sempet sih gue kayak mikir, aduh sepi banget deh di rumah, nggak ada temen, gimana sendiri. Tapi lama-lama enak juga, nggak harus sharing apapun dan seru aja sih. Gak bohong, pasti suka iri sih, ngerasa ada yang merhatiin lebih aja gitu. Iri sih, kadang-kadang iri, kadang-kadang enggak sih. Karena irinya ya itu tadi gue bilang yang kayak gue nggak bisa cerita, gak ada temen lah. Karena gue ngerasa sendiri banget gitu kalau anak tunggal. Apalagi di rumah kan kalau orang tua gak ada ya udah gue sendiri kayak gitu. Jadi sekarang gue ngerasa, kalau untuk saat ini gue lagi nggak iri karena
gue ada kesibukan jadi gue nggak terlalu memikirkan itu sih gitu. Iri sih enggak sih, cuman kayak asik ya punya adik perempuan atau gitu-gitu. Suka iri sih karena apa ya, jadi anak tunggal kayak ngerasa nggak ada temennya sih, kayak nggak ada buat cerita gitu, atau kayak tuker-tukeran baju lah, misalkan kayak punya kakak. Jujur gue iri banget sama orang yang punya adik sama yang punya abang ya. Karena teman-teman di sekitar gue tuh kayak punya figur abang gitu, yang bisa diajak nongkrong, yang bisa diajak istilahnya nyebat bareng lah, pakai main-main mobil bareng lah. Gue kayak sendiri gimana-mana gitu. Kayak gue bilang sama nyokap gue, kebetulan karena anak tunggal, nyokap gue lumayan strict parents sih. Jadi kayak apa-apa diatur, itu yang bikin gue sebel juga. Apalagi ini tentang anak tunggal ya, gue sering banget dapet kayak anak tunggal pasti gue bisa dapetin apapun yang gue mau, padahal nggak selalu kayak gitu. Pastilah, apalagi ya gue, lu tau lah maksudnya kayak udah selalu dibilang anak manja, anak yang kayak apa, kolokan ya, ada ya itu kolokan ya, pokoknya itu selalu melekat lah di gue sebagai anak tunggal. Tapi gue bisa mulai sekarang tuh gue bisa menepis kata-kata manja itu sih dengan gue bisa bekerja dengan cara gue sendiri. Jadi kata-kata manja itu sekarang udah mulai memudar gitu, karena dengan umur gue yang semakin dewasa, jadi gue udah bisa hidup lebih dewasa juga dan mandiri sih gitu. Kalau manja sih enggak sih, karena mungkin karena gue laki kali ya. Jadi mungkin kalau anak tunggal perempuan mungkin bakal manja, kalau gue sih enggak sih dari dulu sih. Pernah sih kayak dicap kayak manja, kayak lu mah anaknya apa namanya anak ibu banget gitu loh. Oke, gue storytelling dikit deh. At some point gue pernah part time di salah satu IO juga di Jakarta. Nah di situ kan emang gue suka banget yang namanya Starbucks dan gue suka banget matcha latte ya. Terus gue emang ya sekali-sekali aja beli kan, emang karena gue pengen. Nah terus at some point tiba-tiba kok pas gue lagi di tempatnya dibilang gini, lu kok nggak beli Starbucks lagi gitu-gitu lagi sih? Ya gue bilang, ya ngapain? Gue bilang gitu. Jadi kayak stereotip di gue tuh kayak gue tuh sesi boy yang istilahnya lu manja banget sih, lu harus yang mewah yang ini. Padahal gue beli karena gue suka gitu loh, bukan karena price-nya. Dan lagi hospitality-nya juga bagus kan. Parah sih, gue di ekspektasiin ya menurut gue. Jujur iya, mereka agak cukup keras buat ngedidik karena mereka pikir ya gue legasi, padahal gue cuma anak yang tanggung jawab mereka, tapi mereka ekspektasinya lebih kalau misalkan gue tuh legasi dari mereka, jadi gue harus sesuatu juga gitu. Pastilah, sebenarnya itu bebannya jadi anak tunggal sih itu gitu. Jadi apapun yang nyokap gue dulu udah kerjakan, itu nanti suatu saat bakal jadi beban ke gue gitu. Jadi gue yang bakal menerusi semua bisnis nyokap gue, kayak dia yang kayak gue yang bakal jadi lebih banyak menompang. Tapi gue dari sekarang udah tahu gitu kayak apa aja yang bakal harus diurusin. Terus gue juga udah belajar dan gue udah bilang kalau suatu saat emang nanti Agung sukses, Agung mengutamakan mama, orang tua lah. Kalau untuk keluarga ya nomor 2, karena maksud gue kelebihan dari gue pun nanti kasihnya ke keluarga juga gitu. Tapi gue sekarang mengutamakan orang tua gitu. Pastilah, karena kan gue anak satu-satunya. Apalagi laki kan, bakal jadi kepala rumah tangga juga. Kalau yang gue rasa sih kayak pasti ada lah pressure dari orang tua. Karena kan cuman kita sendiri yang jadi harapan orang tua. Mungkin iya, karena kebetulan perusahaannya bokap nyokap gue kan udah lama banget di Indonesia. Jadi mungkin mau diwarisinnya ke gue, cuman gue emang pengen aja out of the box. Yang kayak nggak mau ngelanjutin usaha mereka. Ya cuman mereka berekspektasi yang tinggi sama gue, walaupun gue nggak terlalu ngikut banget lah, ngikutin arus. Gue pengen jadi diri gue sendiri kan, terlepas dari image gue anak tunggal gitu. Jadi gue pengen, gue nggak mau jadi heritage, gue mau build my own empire gitu lah. Anak tunggal karena gue nggak harus sharing aja, gue nggak suka gitu. Gue pengen sih punya kakak atau punya adik, karena gue ngerasa dari teman-teman atau pengalaman yang gue lihat dari cerita teman-teman gue, ketika mereka punya kakak atau punya adik, mereka lebih bisa ada yang ngebantu aja dan ada yang ngedukung, baik dari segi materi atau support gitu. Dan menurut gue setiap orang kadang butuh kayak gitu dan gue juga mau.
Pengennya sih punya kakak ya, karena jatuhnya kalau kita punya kakak, kita cerita ke yang lebih tua, otomatis dia udah ada pengalaman yang lebih banyak, terus dia bisa ngasih masukan sih dan solusi yang baik aja sih menurut gue kayak gitu ya. Jujur sih gue pengennya punya adik sih, lebih ke adik terus adiknya perempuan. Karena kayak suka aja gue jadi jagain ada kegiatan lain kalau gue lagi ngapa-ngapain. Kalau gue pilih mendingan punya kakak sih, karena apa ya, menurut gue ngerasa jadi anak tunggal kayak emang sendiri aja gitu loh, nggak punya teman. Kalau punya kakak kan lebih enak, kayak bisa sharing dengan hal macam apapun. Jujur gue pengen banget punya figur adik yang kayak istilahnya bisa dibawa nongkrong. Gue kayak bisa nge-share pengalaman gue dan lebih ke arah ngayumin adik gue, karena jujur gue punya keponakan dan itu rasanya enak, tapi pas saat keponakan gue jauh itu rasanya kayak aduh, gue kehilangan figur adik nih, kayak gitu aja sih. Kayak gue biasanya waktu kecil tuh main bareng Lego sama dia, main Nerf, terus main mobil-mobilan, terus pas dia nggak ada rasanya sepi aja gitu, kayak sedih aja gitu deh. Nah, Sobat Maestro, masih ada beberapa mitos yang mengatakan bahwa keinginan anak tunggal itu selalu terpenuhi. Banyak yang percaya bahwa keinginan anak tunggal selalu terpenuhi. Dan hal itu wajar ya Sobat Maestro, karena tidak sedikit orang yang berpikir bahwa orang tua pasti memanjakan anak tunggalnya, karena hanya anak tersebutlah yang akan meneruskan keluarga. Tapi hal tersebut hanyalah mitos Sobat Maestro. Tidak semua keluarga memutuskan untuk memberikan semua keinginan anak dengan mudah. Apalagi ketika orang tua mereka banyak hal yang mempengaruhi pilihan orang tua, seperti sifat orang tua yang ingin sang anak lebih mandiri dan juga orang tua yang tegas. Jadi tidak semua anak tunggal keinginannya selalu terpenuhi dengan cepat dan mudahnya ya Sobat Maestro. Dan yang terakhir adalah anak tunggal ini posesif dalam berteman. Anak tunggal bisa dibilang akan lebih menghargai sebuah hubungan pertemanan. Mereka cenderung menganggap teman atau sahabat mereka sebagai saudara yang sangat disayang dan dipercaya. Jadi jangan heran ya Sobat Maestro ketika mereka sedikit lebih posesif ketika memiliki teman yang sangat akrab. Sebagian dari anak-anak tunggal ini bahkan merasa sangat sedih jika harus berpisah dengan teman atau sahabat mereka. Bagi anak tunggal, kehilangan teman dan sahabat bisa menjadi sama menyedihkan seperti kehilangan seorang saudara. Nah, berteman dengan anak tunggal bisa menjadi sangat menyenangkan ya Sobat Maestro. Seperti saya sekarang jadi anak tunggal loh. Sebatang kara ya. Nah, jadi jelas ya Sobat Maestro kalau karakter dan kepribadian anak tunggal itu tidak bisa disamaratakan karena semua kembali lagi pada temperamen anak serta didikan dan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Hal yang terpenting menjadi anak tunggal adalah mereka akan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua jika dibanding dengan mereka yang memiliki saudara. Hal ini dikarenakan orang tua berpusat hanya pada satu orang dalam mencurahkan perhatian, kasih sayang, dan pola asuhnya. Jadi hal inilah yang membuat orang tua dan anak tunggal ini memiliki hubungan yang lebih erat dibanding mereka yang memiliki saudara. Nah, jadi Sobat Maestro, jadi anak tunggal siapa takut? Apalagi katanya ya, pacar yang ideal itu adalah anak tunggal katanya. Wah, nanti lain waktu kita bahas ya, apa bener sih? Kalau cari pacar atau cari menantu itu cari anak tunggal aja, itu nanti rahasia ya. Kita akan coba untuk bahas dalam kesempatan yang lain. Baik Sobat Maestro, terima kasih buat kebersamaan Anda. Semoga informasi yang sudah kami hadirkan mengenai anak tunggal ini bisa membuka wacana kita. Dari Gerak Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan juga rekan Yuda mengundurkan diri dari program Pelangi Kasih. Tetap jaga protokol kesehatan. Mari kita terus kembangkan kapasitas Anda. Tetap semangat dan Tuhan memberkati.